Windows dan Mac si rival abadi. Yeah. Nah, Windows adalah operasi sistem ataupun OS yang paling banyak dipakai di dunia, termasuk juga di Indonesia. Nah, bahkan rata-rata orang yang memakai Windows di Indonesia hampir nggak pernah memakai operasi sistem lain. Rata-rata, tidak semua. Dan karena belum pernah memakai operasi sistem lain ataupun OS lain, akhirnya mereka juga seperti menutup diri untuk mencoba hal baru. Bukan cuman di Windows ataupun Mac, Linux pun orang Indonesia seperti ogah-ogahan ataupun mungkin malah nggak mau sama sekali untuk mencoba OS lain. Nah, tapi apakah benar Windows menang dalam segala aspek dibandingkan dengan Mac OS? Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, alangkah baiknya kita mengenal dahulu apa itu operating system ataupun OS. Nah, sistem operasi ataupun operating system ataupun OS adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer, seperti menyediakan layanan dan antarmuka yang memungkinkan pengguna dan aplikasi berinteraksi dengan komputer satu sama lain. Nah, OS berperan juga sebagai penghubung utama antara perangkat keras, perangkat lunak, dan kita sebagai pengguna. Nah, adapun kegunaan utama sistem operasi yaitu yang pertama adalah manajemen sumber daya. Nah, sistem operasi mengelola penggunaan sumber daya perangkat keras seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat masukan ataupun keluaran yaitu input dan output. Nah, ini memastikan bahwa berbagai tugas dan aplikasi dapat berjalan bersamaan tanpa bentrok ataupun tumpang tindih. Nah, yang kedua, antarmuka pengguna. Nah, OS juga menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan komputer. Ini berupa antarmuka grafis ataupun GUI, ataupun juga antarmuka baris perintah atau command line. Nah, melalui antarmuka ini, pengguna dapat menjalankan program, mengelola berkas, dan menjalankan perintah-perintah lainnya. Yang ketiga yaitu manajemen berkas. Nah, OS mengelola penyimpanan dan organisasi berkas pada perangkat penyimpanan seperti hard drive ataupun hard disk, ataupun SSD. Ini termasuk CRUD yaitu create ataupun pembuatan, pemindahan, penghapusan, dan juga penamaan berkas. Nah, selanjutnya yaitu penjadwalan tugas. Sistem operasi mengatur urutan eksekusi tugas-tugas yang berjalan di komputer, termasuk tugas yang dikerjakan oleh berbagai program ataupun multitasking. Nah, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan prosesor dan memastikan kinerja tetap berjalan baik. Oke. Nah, oleh karena itu, sistem operasi adalah fondasi bagi komputasi modern karena menyediakan lingkungan yang diperlukan agar berbagai perangkat keras dan perangkat lunak dapat berinteraksi secara efisien dan berkesinambungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Windows. Ada beberapa alasan kenapa Windows dapat menjadi OS yang sangat populer. Yang pertama yaitu harga yang terjangkau. Nah, OS Windows memiliki kelebihan yang dapat dijumpai pada laptop ataupun device dengan harga yang terjangkau. Berbeda dengan MacBook yang biasanya harganya dipatok mulai 10 juta ke atas. Nah, OS Windows dapat kita jumpai dengan mudah di laptop ataupun device yang memiliki rentang harga sekitar 3 juta ke atas. Nah, yang kedua yaitu kompatibilitas yang luas. Nah, Windows memiliki kompatibilitas yang luas dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak sehingga memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai jenis perangkat dengan operasi sistem ini. Yang ketiga yaitu kemudahan penggunaan. Nah, Windows dirancang dengan antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan familiar bagi banyak orang, sehingga mudah untuk belajar dan digunakan bahkan bagi pengguna baru. Selanjutnya yaitu dukungan pengembangan yang besar. Nah, ada banyak pengembang yang membuat aplikasi dan games untuk Windows, sehingga dapat memilih dari berbagai opsi aplikasi dan games yang tersedia. Dan juga kebanyakan aplikasi ataupun game yang tersedia di Windows itu dapat di-download dan digunakan secara gratis, yaitu dukungan jangka panjang. Microsoft juga memberikan dukungan jangka panjang untuk setiap versi Windows, yang berarti pengguna dapat menerima pembaruan dan dukungan keamanan selama beberapa tahun setelah diluncurkan. Selanjutnya, dukungan gaming yang lebih baik. Nah, Windows memfasilitasi penggunanya agar bisa menjalankan banyak aplikasi termasuk game yang mudah digunakan dan diinstal. Dan juga terdapat beberapa game market seperti Epic, Steam, dan Ubisoft Game yang dapat kita unduh ataupun kita gunakan dengan mudah. Sama seperti sebuah koin yang mempunyai dua sisi, Windows juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu rentan terhadap serangan virus. Windows seringkali menjadi target serangan virus dan malware karena popularitasnya, sehingga pengguna harus secara teratur menginstal perangkat lunak
keamanan untuk melindungi perangkat mereka. Yang kedua, sering mengalami masalah. Windows sering sekali mengalami masalah teknis seperti layar biru ataupun blue screen dan juga crash system yang dapat menyebabkan hilangnya data dan gangguan produktivitas. Tetapi masalah ini dapat diselesaikan dengan melakukan update secara berkala. Yang ketiga, diperlukan spesifikasi yang tinggi, yaitu beberapa versi Windows memerlukan spesifikasi perangkat keras yang cukup tinggi untuk dapat berjalan dengan lancar, sehingga pengguna mungkin perlu memperbarui perangkat keras mereka. Selanjutnya yaitu harganya yang relatif mahal. Beberapa versi Windows, terutama versi profesional, dapat cukup mahal sehingga mungkin tidak terjangkau bagi beberapa pengguna. Yang kelima yaitu mempunyai fitur yang terlalu banyak. Pada beberapa kasus, Windows dapat terlalu rumit dengan fitur yang terlalu banyak sehingga pengguna harus meluangkan waktu untuk mempelajari dan memahami fitur-fitur tersebut. Dan terkadang opsi ataupun pengaturan yang ingin kita cari itu tersembunyi dan memiliki tempat khusus pada control panel ataupun settings pada Windows. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macOS. macOS ini adalah kependekan dari Macintosh Operating System yang juga merupakan salah satu sistem operasi dari GUI yang pertama dan juga yang dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan dari Apple Inc. macOS ini merupakan sistem operasi kedua paling banyak digunakan oleh para masyarakat atau pengguna komputer setelah Microsoft Windows. Berikut ini beberapa kelebihan dari macOS. Yang pertama yaitu keamanannya. Salah satu kelebihan yang dipunyai oleh macOS yaitu dibandingkan dengan OS Windows merupakan aspek keamanan yang memakai sistem dual layer, sehingga macOS ini sangat kebal ataupun tidak sering terserang oleh virus. Kemudian yaitu disarankan untuk para desainer dan juga developer. macOS ini sistem operasi yang banyak dianjurkan untuk para desainer serta pengembangan dan mendukung pekerjaan spesialnya buat desainer dan juga seperti developer. Kemudian ada terintegrasi dengan produk Apple lainnya. Nah, macOS X ini secara otomatis mengidentifikasi serta bekerja dengan produk Apple yang lain, seperti Apple Watch, iPhone, serta iPad. Kemudian, macOS ini juga mudah digunakan atau user-friendly. User interface ini yang disajikan pada macOS bisa sangat gampang digunakan, serta jadi cepat dipakai untuk berbagai keperluan. Kemudian ada fitur backup atau time machine. Fitur backup ini salah satu fitur restore yang sangat powerful. Kita hanya perlu satu hard disk buat backup serta dapat secara otomatis mencadangkan segala sistem serta informasi yang terdapat di macOS X kalian. Selain itu, pasti tidak ada operasi sistem yang sempurna, maka macOS sendiri ini pun pasti memiliki kekurangan di dalamnya. Nah, adapun kekurangannya yaitu harga perangkat lunak ini cukup mahal. Satu iMac atau satu MacBook dapat membeli sebagian PC serta laptop yang memakai OS Windows. Kemudian juga untuk para gamer, memakai macOS X ini sesungguhnya tidak dianjurkan karena sistem operasi ini memanglah bukan diperuntukkan buat permainan. Kemudian juga ada kekurangannya sedikit pilihan perangkat lunak. Nah, untuk buat ketersediaan aplikasi, Windows masih jadi yang paling banyak sampai di kala ini. Disebabkan Windows diperuntukkan buat bermacam golongan, sehingga market atau pasarnya lebih luas dibandingkan dengan macOS ini yang untuk digunakan dari golongan menengah ke atas atau yang sudah bisa dan mampu saja. Dan kesimpulannya adalah di antara Windows dan macOS mana yang terbaik? Jawaban singkatnya adalah mereka berdua mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun sebagian orang lebih memilih macOS yang menjadi alasan utama karena ekosistem Apple yang jenis device lengkap banget dan saling terhubung satu sama lain. Dan untuk keamanan sendiri menurut saya tergantung sama dengan usernya, karena memang virus Windows tidak bisa jalan di macOS karena memang didesain untuk jalan di Windows. Kemudian exploitnya Windows tidak bisa jalan juga di Mac. Tapi Windows juga lebih rawan terkena ancaman virus, malware, dan lain-lain. Jika kamu adalah seorang desainer UX, penggunaan Mac sangat disarankan. Aplikasi desain seperti Sketch hanya tersedia di OS ini. Selain itu, masih ada sederet aplikasi desain yang hadir di macOS secara eksklusif. Hal ini juga dituliskan oleh PC Mac. Mac banyak menyediakan aplikasi di bidang kreatif, sementara Windows banyak menawarkan aplikasi di bidang bisnis dan produktivitas umum. Sekian penjelasan dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.